Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an masih di surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan mengkaji rangkaian ayat-ayat mulai ayat 45 sampai dengan 47. Masih menjelaskan tentang kisah umat terdahulu, yaitu Ibunda Maryam dengan putranya Nabi Isa alaihissalam. Di ayat ke-45 Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu. Ingatlah ketika qalat telah berkata, al malaikatu, malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, menggembirakanmu, bi kalimatin, dengan kalimatnya, minhu, dari Allah, ismuhu, namanya al-masihu, al-masih, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, wajihan, terkemuka, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan di antara orang-orang yang dekat. Kemudian di ayat yang ke-46, wa yukallimun nasa, dan berbicara dengan manusia, fil mahdi, pada saat masih di buayan, gendongan, wa kahlan, dan ketika dewasa, wa minas sholihin, dan dia di antara orang-orang yang solih. Ayat 47, qalat, telah berkata Maryam, Rabbi, ya Tuhanku, anna, bagaimana mungkin, yakunuli, akan menjadikan untukku, waladun, seorang anak laki-laki, walam yamsasni basarun, belum ada orang yang menyentuhku. Qala, Jibril berkata, kadzalikillahu, demikianlah Allah, yakhluqu, akan menciptakan, ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki. Idza, apabila, qada, Allah telah berkehendak, amron, atas suatu perkara, fa innama, maka tiada lain, yaqulu, Allah akan berfirman, lahu, kepada perkara itu, kun, jadi, fayakunu, maka dia akan menjadi.
Ini makna dari ayat 45 sampai dengan 47. Di ayat yang ke-45, Allah SWT menjelaskan tentang proses awal. Informasi disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Maryam. Setelah sebelumnya, Malaikat Jibril menginformasikan kepada Maryam bahwa Allah telah memilihnya di antara wanita di seluruh alam. Kemudian Malaikat Jibril juga menyampaikan pesan dari Allah kepada Maryam untuk menjadi wanita yang taat. Ya Maryam uknuti. Taat kepada siapa? Kepada Allah SWT. Ya Maryam uknuti li rabbiki. Allah juga berpesan kepada Maryam melalui Malaikat Jibril untuk senantiasa melaksanakan sholat. Wasjudi warka'i ma'arroki'in. Ini di ayat yang telah lalu penjelasannya. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira berikutnya kepada Maryam, bahwa Maryam akan diberikan oleh Allah SWT di antara tanda kekuasaan Allah. Allah SWT telah menciptakan manusia sebelum menciptakan Nabi Isa, itu dengan 3 cara. Yang pertama, Allah menciptakan manusia tanpa perantaraan ayah, tanpa perantaraan ibu. Nabi Adam alaihissalam. Allah ceritakan di Al-Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. Ketika Allah menyampaikan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan manusia. Awalnya Allah ciptakan satu. Satu ini berjenis kelamin laki-laki. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin. Awalnya hanya seorang laki-laki. Wa ungsa, baru kemudian menciptakan perempuan. Allah menciptakan manusia yang kedua dengan perantaraan seorang ayah tanpa perantaraan seorang ibu. Wa khalaqa minha zaujah. Allah menciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam zaujah, pasangannya. Karena laki-laki pasangannya disebut dengan istri. Wanita. Rasulullah menyampaikan penjelasan yang digunakan untuk menciptakan istrinya Nabi Adam adalah tulang rusuk sebelah kiri paling atas. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menciptakan manusia dengan perantaraan laki-laki dan perempuan. Anak-anak laki-laki, anak-anak dan perempuan Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil, ada Labuda, ada Iklimah. Ini cara yang ketiga. Kemudian Allah yang Maha Kuasa ingin memberikan tanda tentang kekuasaan Allah. Allah hendak menciptakan manusia dengan perantaran seorang wanita tanpa perantaran seorang ayah. Bahkan tanpa melalui sentuhan. Ini proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga malaikat menyampaikan kepada Maryam, ada kabar gembira dari Allah bahwa engkau dipilih untuk menjadi tanda kekuasaan Allah. Allah akan menciptakan manusia tanpa perantaraan ayah, tapi cukup perantaraan ibu. Kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam bahwa anaknya nanti laki-laki. Dan sudah Allah siapkan namanya. Namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara makna Al-Masih adalah yang mengusap. Mengusap. Karena nanti ketika sudah lahir, sudah menjadi Nabi dan Rasul, Allah izinkan dengan mukjizat. Usapannya menjadi sebab orang yang buta sembuh.
orang yang kena penyakit lepra sembuh. Maka belum lahir, belum menjadi nabi, tapi sudah Allah beritahukan namanya Al-Masih. Dan di dalam Al-Islam disebutkan ada dua Al-Masih. Yang satu Al-Masih Isa bin Maryam, yang satu Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu mengusap orang menjadi kafir. Karena dia menawarkan surga, hakikatnya neraka, menawarkan neraka, hakikatnya surga. Menawarkan air, hakikatnya api, menawarkan api, hakikatnya air. Dan di akhir zaman, keduanya sama-sama akan keluar. Nanti yang keluar adalah Al-Masih Ad-Dajjal dulu, yang diizinkan oleh Allah untuk keluar. Kemudian baru nanti Allah akan turunkan Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian di ayat 45 Allah SWT menyandarkan nasabnya Nabi Isa itu kepada ibundanya. Makanya namanya Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa putranya Maryam. Karena Allah menghendaki tanda kekuasaan Allah, Maryam tidak perlu melalui pernikahan. Tidak perlu melalui sentuhan dengan laki-laki. Allah ingin membuktikan kekuasaannya. Bagi Allah SWT, kata malaikat Jibril, kalau hendak menciptakan sesuatu, tinggal mengatakan kun. Jadi, fayakun, maka jadilah. Inilah yang kemudian oleh Maryam dipertanyakan nanti di ayat ke-46 ya. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang akan Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang pertama keutamaannya apa? Wajihang fit dunia. Akan menjadi orang yang terkemuka. Akan menjadi orang yang terkenal di dunia. Dan kita, orang-orang muslim, mengenal beliau. Tidak hanya mengenal beliau, kita mengimani beliau. Karena Allah SWT menghendaki orang-orang beriman itu tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Al-Baqarah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak diizinkan membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Kita mengimani Nabi Isa alaihissalam, kita mengimani Nabi Musa alaihissalam, kita mengimani seluruh nabi yang telah Allah turunkan sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau pertanyaannya, kenapa yang kita ikuti hanya Nabi Muhammad? Iya, karena kita hidup setelah kenabian Nabi Muhammad. Yang kedua, karena kata Rasulullah SAW di Sahih Al-Bukhari, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu diutus untuk umat tertentu, Bapak Ibu. Jadi kalau umat tertentunya sudah selesai, datang nabi berikutnya, maka syariatnya sudah tidak berlaku. Lah kita hidupnya setelah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad oleh Allah diutus untuk semua bangsa, maka kita mengikuti syariat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Isa? Kita mengimaninya. Tadi sudah diingatkan oleh Allah di Al-Baqarah 285. Kemudian wal akhirati. Beliau juga akan menjadi orang yang terkemuka di akhirat. Karena nanti akan diikuti oleh para pengikut beliau. Orang-orang yang mengimani beliau. Orang-orang yang meyakini Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Tidak lebih dari itu. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan? Oleh Allah, orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan disebut kafir. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya.
di Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Nabi Isa. Ayat 72 ya. Al-Maidah 72. 73. Laqad sungguh kafara telah kafir alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata innallaha sesungguhnya Allah huwa adalah al-Masih ibnu Maryam. Orang yang menganggap bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam, mereka telah kafir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Kemudian kita simak ucapannya Nabi Isa yang diabadikan oleh Al-Qur'an. Wa qala dan telah berkata Al-Masihu, Al-Masih. Ya Bani Israila wa ibad Israel, u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa Rabbakum. Kata Nabi Isa, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu sesungguhnya, man siapa saja yusyrik billahi, menyekutukan Allah, faqad maka sungguh, haramallahu Allah haramkan alaihi atasnya al-jannata, surga. Diingat baik-baik Bapak Ibu. Orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, itu oleh Allah disebut sebagai kafaro. Orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah, itu adalah orang yang syirik. Orang yang syirik, kata Nabi Isa, Allah haramkan untuknya masuk surga. Kalau surga haram, maka otomatis wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan semua nabi mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan syirik itu seperti semut hitam berada pada kain hitam di dalam kegelapan malam. Artinya sangat samar. Hati-hati sekali, jangan sampai kita tergelincir ke dalam kesyirikan. Kemudian 73. Masih Al-Maidah ya. Laqad sungguh kafaro telah kafir alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu 3. Ini juga oleh Allah dikatakan telah kafir. Wama dan tidak ada min ilahin di antara Tuhan illa kecuali ilahu wahid, Tuhan yang esa. Jadi Allah itu wahid, Allah itu ahad, kul huwallahu ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa Nabi Isa itu di Al-Maidah ayat 76. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih Isa bin Maryam tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang rasul, Bapak Ibu. Seorang rasul. Qad sungguh khalat telah berlalu min qablihi ar-rusulu. Sebagaimana rasul-rasul sebelum Nabi Isa. Sama dengan Nabi Adam, sama dengan Nabi Idris, sama dengan Nabi Hud, sama dengan Nabi Solih, sama dengan Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu sama. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya seorang yang siddiq, seorang yang benar. Kemudian ini Allah tunjukkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kana ya'kulanit ta'am. Ibunya Nabi Isa dan Nabi Isa membutuhkan makan. Tidak mungkin Tuhan membutuhkan makan. Makanya ketika datang pendeta dari Najran untuk mendebat Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada pendeta itu, apakah antara ayah dengan anak ada kemiripan? Bapak-bapak perhatikan putra-putra panjenengan.
miripnya pada bagian apanya coba? Mesti ada kemiripannya. Tidak mungkin antara ayah dengan anak kok beda 100%. Itu impossible. Nanti malah dicurigai kan. Pasti ada kemiripan. Apakah bentuk telinganya, bentuk meripatnya nyeningan kacaan misalnya. Oh iya, meripatku ternyata sipit sairing. Sing sipit sebelah di tengen. Begitu anak lagi ngobrol dipandangi, oh iya, anaknya sipit pada bayi sebelah tengen. Lah itu kan ada kemiripan. Atau diamati wajahnya kok tidak ada yang mirip. Nah, begitu jalan, lah melakukannya pada karunyong kan begitu. Suaranya pasti ada kemiripan. Maka kata pendeta dari Najah itu, ya antara anak dengan ayah itu pasti ada kemiripan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pendeta itu, apa kemiripan Isa dengan Allah? Bukankah Allah maha hidup, Isa mati? Bukankah Allah tidak butuh makan minum, Isa butuh makan minum? Bukankah Allah dibutuhkan tapi tidak membutuhkan? Tapi Isa membutuhkan. Membutuhkan tanah untuk berjalan, membutuhkan oksigen untuk bernapas, membutuhkan orang-orang untuk didakwahi. Pendetanya tidak bisa jawab, tapi tetap ngeyel. Maka Allah turunkan, nanti di Ali Imran kita akan ketemu ayatnya, ayat tentang mubahalah. Jadi penekanan Nabi Isa hanya seorang Rasul, sebagaimana Rasul-Rasul yang terdahulu. Tidak lebih dari itu. Kita mengimani beliau. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, kita tidak boleh membeda-bedakan Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Ini beliau adalah orang yang wajihang fid dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Dan Allah memberikan kedudukan kepada Nabi Isa, kedudukan yang dekat. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa ketika lahir, dibersamai oleh malaikat Jibril. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Sehingga Allah tidak mengizinkan Qorin untuk menyentuh Nabi Isa. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa hanya ada 2 bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh Qorin. Satu Maryam, karena ibunya ketika Maryam lahir berdoa dengan penghujung ayat 36 dari surah Ali Imran. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini sunnahnya. Jadi ketika bayi lahir didoakan. Nanti doanya dengan doa ini. Siap-siap ini yang mau jadi nenek ya. Nanti kalau putrinya melahirkan tunggui, begitu bayinya lahir pangku kemudian didoakan. Yang mau jadi kakek ya Pak. Atau yang muda-muda yang mau punya anak lagi ini. Tapi kayaknya banyak yang jadi kakek ini bukannya, banyak yang mau jadi ayah lagi gitu ya. Kemudian anugerah berikutnya apa yang Allah berikan pada Nabi Isa? Di ayat 46, wa yukallimun nasa bil mahdi. Allah izinkan dia bisa berbicara kepada manusia ketika fil mahdi, masih dalam gendongan ibunya. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Maryam. Setelah Nabi Isa lahir, kemudian orang-orang kan menyampaikan tuduhan yang keji kepada Maryam. Kita lihat di surah Maryam ayat 28, Bapak Ibu ya. Ini ucapan orang-orang Bani Israel ya, yang sangat keji kepada Maryam. Ya ukhta Haruna, ya ukhta Haruna, wahai saudara perempuan Harun. Kok jauh banget ya? Tidak saudara perempuan Zakaria begitu ya. Ya kan begini Pak. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, itu generasi terdahulunya yang baik-baik itu akan dibawa. Misalnya ada anak kok bermaksiat, melakukan keburukan, kemudian ditelusuri. Ki bocah anaknya siapa sih? Anaknya Fulan. Bapak tuannya siapa? Fulan. Bapak tuannya wongnya apik nemen. Dermawan. Bisa neng putune kayak kiye kan begitu ya.
Ini kalau ditarik ke atas kan ya sampainya kepada Nabi Harun, Nabi Musa, sama-sama Bani Israel. Sehingga disandarkan kepada Nabi Harun. Maka Bapak Ibu saya ingin berpesan. Kalau panjenengan kok terlintas untuk bermaksiat, jangan lakukan. Karena kita membawa nama baik banyak orang. Sebagai pribadi, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai adik dari kakak-kakak, sebagai kakak dari adik-adik, sebagai paman dari keponakan, sebagai cucu, sebagai anak, itu akan terlibat. Jadi kalau orang kemudian ingat bahwa dirinya membawa nama baik banyak orang, dia tidak akan bermaksiat. Karena nanti akan dicari. Nah, ini orang-orang Bani Israil menyampaikan tuduhan yang keji kepada Maryam dengan bawa-bawa Nabi Harun. Ya ukhta Haruna, wahai saudara perempuan Harun. Maka abuki imro'a sau'in. Bukankah bapakmu bukan orang yang jelek? Imro itu orang yang baik. Wa makanat ummuki bagiya. Dan ibumu juga bukan seorang yang bagia. Bagia itu tunasusila. Jadi melihat Maryam menggendong bayi itu berkecamuk rasa penasaran yang ada di benak Bani Israil. Ini kok enggak kabar-kabar nikah kok tahu-tahu punya anak. Maka muncullah suudon kelas tinggi Bapak. Ada kelasnya suudon. Ya. Makanya kita jangan suka suudon, nanti niru Bani Israil. Ini kan nuduh Maryam melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa tidak tanya baik-baik kan? Kok sudah punya putra, bagaimana ceritanya? Kan itu kan baik-baik. Nanti kan tinggal ceritakan. Allah yang mengatakan kun fayakun. Langsung diimani kan beres. Tapi ya itulah tabiat mereka. Kemudian Maryam kan itu sudah berjanji kepada Allah di ayat 26. Begitu anaknya lahir, Maryam bernazar kepada Allah akan berpuasa tidak ngomong. Kalau dalam bahasa Jawa namanya topo bisu. Puasa orapan ngomong ya Pak. Ini ada di ayat 26 ya. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman, Allah. Apa nadarnya? Berpuasa ngomong. Puasa ngomong bagaimana? Ya satu hari tidak akan bicara Pak. Tapi yang seperti ini Bapak Ibu tidak usah praktekkan ya. Jadi lagi jengkel terus nyongpan nadar lah. Pan puasa orang ngomong. Nanti malah orang pada bingung dengan panjenengan ya. Begitu lapar mau beli lengkok, takoni. Napa Bu? Nuding tok. Tukang lengkonya apa ora ketrek? Wong kenang apa? Ini tudang-tuding gitu ya. Kemudian Maryam, ini di ayat 29 surah Maryam Allah bercerita. Fasarat ilaihi. Kemudian Maryam memberi isyarat kepada Nabi Isa, kepada bayinya yang digendong. Maksudnya apa? Silakan bertanya kepada Nabi Isa. Qalu mereka berkata, kaifa bagaimana nukallimu kami berbicara man kepada orang karena keadaannya fil mahdi yang masih digendong sobiyan, masih sobi. Jadi sobi itu sebutan untuk bayi sampai dengan di bawah mumayyiz. Itu namanya sobi. Kalau bahasa sekarangnya balita, itu sobi. Bawah 5 tahun ya, bukan bawah 50 tahun, Pak. Bawah 5 tahun. Begitu orang-orang itu bertanya kepada Nabi Isa, siapa bapakmu? Kan penasaran. Tanya begitu ya, siapa bapaknya Nabi Isa? Kemudian Allah SWT mengizinkan Nabi Isa berbicara. Apa yang Nabi Isa katakan? Qala, Nabi Isa berkata, ini sesungguhnya aku Abdullahi, hamba Allah.
Atani, Allah telah berikan kepadaku Alkitab. Alkitab. Ini Injilnya belum diberikan, tapi sudah menyampaikan. Nanti kalau dewasa akan mendapatkan Alkitab. Wa ja'alani, dan Allah akan menjadikan aku nabiyan, seorang nabi. Ayat 31. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan aku mubarakan, orang yang diberkahi. Apa berkah itu Bapak Ibu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena Allah nanti akan berikan syariat di dalam kitab Injil, yang di dalamnya ada aturan-aturan yang merevisi syariat di dalam kitab Taurat. Nanti ayatnya akan kita kaji insyaallah. Hai nama kuntu, di mana saja aku berada. Kemudian Nabi Isa mengatakan begini, wa awsoni, dan aku diberikan wasiat bisolati, untuk sholat. Nabi Isa membawa syariat yang sama dengan Rasulullah, syariat sholat. Wa zakati, syariat tentang zakat. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Wa barron, dan perintah berbuat baik biwalidati, kepada orang tuaku. Walam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikan aku jabbaron, orang yang sombong. Jadi ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah berbakti pada orang tua, dan dilarang jabbaron, sombong. Rasulullah juga melarang kita tidak boleh sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mim misqali dzarratin minal kibriyai. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Apa sih kesombongan itu, Bapak Ibu? Batorul haqqi wa qamtun nasi, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah tahu tapi tidak mau ngelakoni, itu sombong. Ada perintah sholat, terus tidak mau, itu sombong. Ada perintah zakat, tidak mau, itu sombong. Suruh memaafkan orang lain, tidak mau, itu sombong. Maka inilah manfaatnya kita ngaji, Bapak Ibu. Sehingga tahu. Masalahnya ilmu itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Seperti air yang turun di tanah. Ada orang yang diberikan ilmu, masuk ke telinganya, dipahami oleh akalnya, turun ke dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Ini seperti hujan yang turun di atas tanah yang subur. Maka tumbuh tanaman, tumbuh pepohonan, pohonnya mengeluarkan buah. Ini jenis ilmu yang pertama. Ada orang yang belajar ilmu itu seperti tanah yang cekung. Hujan turun. Hujannya menggenang di situ. Tapi airnya tidak untuk dirinya. Diambil orang untuk nyirami tanaman, untuk minum manusia, untuk minum hewan-hewan ternak. Ada orang yang mencari ilmu ke sana kemari. Banyak ilmunya. Orang tanya apa aja, dia tahu jawabannya. Tapi dia sendiri tidak melakoni. Yang ketiga, ada orang mencari ilmu. Itu seperti hujan yang turun di atas tanah yang tandus. Berapapun hujan turun, tidak ada yang tersisa. Kalis. Ada orang yang mencari ilmu. Kemanapun dia akan cari. Tapi tidak ada yang nyangkol. Jadi metusing masjid, lalen. Takone miki pamispa kanda apa bae embu. Nyong krungune assalamualaikum karo wassalamualaikum. Berarti turu lali kayak katanya. Emane eman Bapak Ibu ya.
Kalau kita duduk di majelis ilmu kemudian kita tidur itu eman-eman. Iya. Pahalanya orang di majelis ilmu itu bukan hanya nanti di akhirat. Pahalanya apa? Pengetahuan. Tahu. Maka kalau mau ngantuk tahan ya. Yuk tahan. Janganlah nyong sing penting mangkat ngaji oleh pahala. Langkah-langkahnya dapat pahala itu nanti di akhirat. Di dunianya pahalanya kita tahu. Dan ketika kita tahu, nanti memperbaiki diri. Akhlaknya akan semakin baik. Seperti ilmunya padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin rajin ngaji, akhlaknya semakin baik. Akhlak itu kan melibatkan makhluk dengan makhluk, makhluk dengan kholik. Ya. Jadi kita tahan. Belajar dengan kaum wanita, Pak. Saya amati kaum wanita itu kalau ngaji tidak ada yang ngantuk. Ya. Kalau habis asar saya tugas ngisi pengajian khusus muslimah. Itu semuanya kepalanya tegak, berarti kan tidak ada yang ngantuk ya. Karena tidak ada orang ngantuk kepalanya tegak. Kalau ngantuk rata-rata mendiung gitu kan. Gulunya lemes. Ya. Kenapa? Mereka menyimak, mereka mencatat. Bahkan kalau diskusi mantap itu. Banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang waktunya udah mepet pun mau maghrib masih tanya. Ini saking semangatnya. Nah, tapi saya amati bapak-bapak itu lebih lemah dalam hal ngaji. Habis subuh ngaji ada yang ngantuk. Habis maghrib ngaji ada yang ngantuk. Habis isya ngaji ada yang ngantuk. Jumatan belum ngantuk, Pak. Kira-kira apa penyebabnya bapak-bapak? Ya, jadi jangan ngantuk ya. Ditahan. Kalau kesel subuh nembe tangi turu. Kesel apa nembe tangi ya. Jumat ya durung pati awan ya Pak. Iya, saya kalau lagi tugas khutbah tuh ngamati sing melek wong pira kan itu. Wong pira sing melek. Iya. Begini Bapak Ibu. Dulu saya belajar diajari oleh guru saya. Di atas ilmu itu ada akhlak. Jadi akhlak itu tertinggi. Jangan sampai orang ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi tidak punya akhlak. Misalnya begini. Saya silaturahim ke rumah panjenengan. Saya pengen ngobrol dengan panjenengan. Saya ngomong dang. Jenengannya kok malah turu lahli, Pak. Kira-kira perasaannya pimin, Pak. Ya, cak ngobrol ka turu lahli kan gitu. Itu namanya tidak menghormati tamunya gitu. Maka di dalam belajar itu ada kitab namanya Ta'limu Ta'lim ya. Pendidikan untuk para penuntut ilmu. Jadi ketika gurunya menyampaikan, dengarkan. Ketika khotibnya menyampaikan, dengarkan. Ketika nyenengan tidur, nyenengan tidak menghormati khotib itu. Padahal kasihan khotibnya jauh-jauh ya. Di masjid kita khotibnya ada yang dari kabupaten. Aduh, ini ditinggal ngantuk kan. Ya, saya pesan bapak-bapak ya. Tahan. Karena setan itu sibuk kalau kita ngantuk. Kalau kita ngaji itu sibuk. Anggar katon dean ya Pak. Anggar katon ditawuri meripaten dean. Mulanya sepet ya. Mulanya aja ngantuk. Yuk paksa. Dengarkan. Karena eman-eman. Ilmu itu eman-eman. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah Allah akan angkat ilmu. Caranya Allah akan mengangkat ilmu bagaimana? Mematikan orang-orang yang berilmu. Kalau nanti orang-orang yang berilmu sudah pada mati, ilmunya akan dibawa mati. Lah supaya ilmunya tidak dibawa mati, jenengan ikut jagani, ngaji, catat. Nanti ketika jenengan meninggal, catatannya ada, dibaca oleh generasi di belakangnya. Begitu ya. Jadi setan itu memang cerdas, ngamati terus. Begitu kita mau mendengarkan kebaikan, digawe ngantuk. Mau nih orang ngantuk? Iya. Makanya anggar ngaji, anggar khutbah, jangan duduk, meripati aja di merem-merem menang, kok merem temenan akhirnya. Gitu. Iya. Wong kadang-kadang zikir rupanya ya kalau merem-merem gitu.
Ditakoni ganing zikirnya merem-merem menghayati. Ya awalnya menghayati, lama-lama menikmati kan gitu ya Pak. Yuk dimelek kena. Eman-eman ya, jangan sampai ditanya khotibnya siapa Ustadz Bulan, materinya apa embu, ngadeg wis jagung wis rampung ya. Padahal khutbah itu paling 7 menit Pak, 7 sampai 10 menit. Ditahan, jangan sampai ngantuk ya. Kalau orang ngantuknya karena sesuatu hal misalnya, oh malamnya habis jaga malam itu lumrah. Tapi yang nggak lesuk ngantuk baik kan ya tadi tanda tanya kan begitu ya. Apakah dari gulanya rendah, apakah dari gulanya dhuwur, apa kewargen ya gitu kan. Kan jadi tanda tanya. Ya. Yuk tahan jangan sampai ngantuk. Iya, nanti ilmunya tidak sampai dan kita tidak bisa mengamalkan. Itu ada 3 jenis tadi ya, orang mencari ilmu. Kemudian ayat 33, apa ucapan Nabi Isa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah memberikan keselamatan kepadaku ketika aku lahir, ketika aku mati. Nabi Isa diwafatkan oleh Allah dengan cara apa? Diselamatkan. Karena orang-orang Bani Israil hendak membunuh beliau. Nanti ayatnya akan ketemu ya Pak. Setelah ini nanti masih di Ali Imran akan kita kaji ayatnya. Wa yauma ub'atsu hayya, dan Allah menyelamatkanku ketika aku dibangkitkan. Nanti Allah akan turunkan di akhir zaman untuk mendapatkan tugas terakhir. Hadis-hadisnya banyak yang menceritakan itu. Ini ucapan Nabi Isa. Kemudian 34, Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Qaulal haqqi, ucapannya benar. Alladzi, yang fihi, pada ucapannya yamtarun, malah mereka mendustakan. Makana, tidaklah lillahi, untuk Allah, ayyatahida miwaladin, Allah tidak pernah mengambil seorang anak. Allah lam yalid wa lam yulad. Subhanahu, maha suci Allah. Bahkan langit itu hampir pecah ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Langit jengkel. Kalau Allah tidak mencegah, ya langit itu akan pecah. Berarti kiamat. Allah menyampaikan subhanah, maha suci Allah. Allah tidak butuh anak. Iza qada amron fa innama yaqulahu kum fayakun. Tadi sudah ya. Wa innallaha, kata Nabi Isa, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah oleh kalian Allah. Hadza siratum mustaqimun. Inilah jalan yang lurus. Itu semua ucapan Nabi Isa ketika masih dalam buaya. Kembali kepada ayat yang ke-6, 46 ya. Wa minas sholihin, dan di antara orang yang solih. Siapa sih orang yang soleh itu? Orang yang tahu kebenaran dan hidupnya terus-menerus di dalam kebenaran. Ya, kita sekalian ini Pak, resep jadi orang soleh ya. Bapak Ibu kan pengen punya anak yang soleh, solihah ya. Nah, berarti kita harus jadi soleh-solihah dulu. Jangan anaknya suruh jadi soleh, kitanya tidak soleh. Bagaimana mungkin? Wong anak itu melihat kita kerjakan seperti contoh. Kalau matematika kan begitu ya Pak. Nah, kita lihat syarat-syarat menjadi orang soleh di Ali Imran 113-114. Ini masih jauh ya ayatnya, tapi didahulukan. Nanti pulang praktekkan Bapak. Syarat yang pertama adalah yatluna ayatillah. Syarat menjadi orang soleh adalah mau membaca Al-Quran. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hak-haknya. Hakko tilawatihi. Apa hak Al-Quran itu? Dijadikan sebagai petunjuk. Setelah dibaca, isinya dipraktekkan. Jangan jadi orang yang datang ke dokter, dapat resep, resepnya dibawa pulang, diapalin. Iya, diapalin gitu.
Misalnya apa? Antalgin 3 kali 1, amoksilin 3 kali 1, terus apalagi 3 kali dihafalin. Tapi tidak pernah ditukar obat. Quran dihafalin, tapi tidak dipraktekkan. Sehingga apa? Qurannya tidak menjadi petunjuk. Dihafalin? Iya. Tapi yang utama adalah dipraktekkan. Maka dulu Kiai Dahlan ketika mengajarkan Al-Ma'un kepada murid-muridnya 1 bulan, Pak. Al-Ma'un kan dihafalin cepat. Ketika muridnya bertanya, Kiai ini kok tidak pindah-pindah? Karena kalian belum mengamalkan. Dari Al-Ma'un inilah kemudian muncul PKOE dulu namanya, sekarang PKU. Iya, kemudian berkembang menjadi rumah sakit. Melihat orang-orang tidak mau sekolah, Kiai Dahlan menjadikan rumahnya sebagai tempat sekolah. Sekarang punya ratusan bahkan ribuan sekolah termasuk universitas. Ini belajar dari Al-Ma'un. Itu namanya mempraktekkan. Lah kita semangatnya baru menghafalkan. Menghafalkan baik, tahu artinya baik, mengamalkan jauh lebih baik. Karena Al-Quran kata Allah, hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Jangan sampai hafal Quran, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Nanti orang akan mencela. Wong eta Quran ngelotok tapi kelakuannya kan. Jangan. Jadilah orang yang hafal Quran dan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat kepada Ibunda Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi untuk menjadi orang soleh, yuk baca Al-Quran, maknanya kemudian amalkan. Kemudian yang kedua, kalau ingin jadi orang yang soleh, ana al-laili wa hum yasjudun. Malam hari mau sujud, tahajud. Jadi jangan berharap soleh kalau malamnya tidak mau tahajud. Rasul pernah bilang, jangan seperti si fulan yang dulu rajin tahajud, kemudian tidak tahajud. Orang yang menghabiskan malamnya untuk tidur, telinganya dikencingi setan. Gelem Pak, nyenengan tuyui setan. Kupingnya bisa ning tuyui. Bangun. Kalau sudah alarmnya bunyi, bangun. Maka kalau kita bisa bangun jam 3, semuanya akan lebih mudah. Tahajudnya dapat. Witirnya dapat. Subuhnya juga dapat. Berangkat kerjanya juga dapat. Pak, nanti kalau bangunnya jam 3 saya ngantuk Pak. Tidak Bapak Ibu. Sebenarnya ngantuk itu bisa dikelola kok. Dituruti yang ngantuk, dilawan ya ora kan begitu ya. Wong nyatane nonton TV bal-balan ya sing mau ngantuk kita di melek kan begitu kan. Berarti bisa. Kemudian yang ketiga, untuk jadi orang yang soleh, yu'minuna billah. Mengimani Allah, ngandel karo Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Yang keempat, wal yaumil akhir. Mengimani hari akhir. Menyiapkan bekal terbaik Bapak Ibu. Kita semua pasti mati, itu pasti. Kita punya cita-cita A, B, C, D, belum tentu kelakon. Mati enggak usah dicita-citakan, pasti kelakon. Omongan kayak ngapa, waktunya mati, mati. Disiapkan bekal terbaik. Karena kalau sudah mati, siapa yang akan menolong kita? Tidak ada. Kecuali iman dan amal soleh kita. Kadang-kadang kita untuk menyiapkan yang belum pasti aja maksimal. Tapi ketika akhirat, kenapa tidak disiapkan maksimal? Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, orang yang soleh itu wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Peduli lingkungan. Ajak orang untuk berbuat baik. Cegah orang agar tidak berbuat buruk. Peduli lingkungan. Jangan, lah pembeli teman urusan dewek-dewek. Jangan Pak. Kita punya kewajiban watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, wa yusari'una fil khairat. Kalau ada kebaikan S2, sagset. Ya. Sholat jamaah itu kebaikan, kegiatan.
Jangan gagiannya anggar pandai membantuan gagian. Kantor buka jam 10, jam 6 wis ngadeg ngarepe gerbang. Iya, kalau kita tahu kebaikan subuh, gagian. Tahu kebaikan isya, gagian. Tahu kebaikan infak, gagian. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ada open donasi langsung. Jangan ada anak pakai open donasi. Apa-apa orang weruh. Anak pakai bagi-bagi hadiah. Apa-apa weruh. Kan begitu. Jangan. Jadi orang yang wa yusari'una itu langkah-langkah untuk menjadi orang soleh. Yuk kita praktekkan bersama agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir Al-Quran surah Ali Imran 45 sampai dengan 47. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dan kita menjadi orang yang soleh, punya istri yang solehah, punya anak yang soleh dan solehah. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.